Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghaffar dari angkatan 24 kelas A dengan NPM 2435100027. Ingin membacakan mengenai mata kuliah pemrograman web di bab 1 dengan judul Web Arsitektur dan Protokol Jungle. Yang pertama ada Evolution of the Web, dari read only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekadar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan manusia digital. Web 1.0 yang sering kita sebut sebagai read only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital rekayasa yang statis pada satu arah. Pada masa ini pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Pergeseran paradigma ini dimulai terjadi secara drastis dengan munculnya Web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an yang dikenal sebagai era Read Write Web atau social web. Teknologi seperti Ajax menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman, menciptakan pengalaman jauh lebih mulus. Nah, di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter. Kemudian pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten atau konten kreator. Nah, data ini tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk mengolah dan mendistribusikan. Namun, Web 2.0 memiliki cacat arsitektural atau yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau big tech. Sebagai respons terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah Web 3.0 yang sering disebut Read Write Own Web atau semantic web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dari jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna atau semantik dari data dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Selanjutnya, penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan dan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari Web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah Web 3.0 atau Web AI itu dipicu oleh kebutuhan akan kepercayaan dan efisiensi otomatisasi. Kemudian selanjutnya ada network fundamental, pipa digital di balik layar. Sebelum kita membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham dulu bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client server arsitektur, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini klien bisa mencari atau browser di laptop atau HP kamu, bertindak sebagai pelanggan yang lapar. Nah, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan atau data, dan koki adalah logika aplikasi. Itu ada analogi sederhana mengenai network fundamental. Nah, di sini pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayan salah mencatat pesanan, maka makanan akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim.
Nah, setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik. Nah, itu versi IP v4 yang formatnya klasik, misalnya 192.168.1.1 maupun IP v6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Nah, tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak ada satupun pesan yang bisa menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data secara global. Nah, di sini ada HTTP Deep Dive, bahasa pengantar web. Kita lanjut. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless, yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Seperti permintaan request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah selesai kamu membayar. Nah, sehingga jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori dan menyimpan riwayat setiap pengguna. Namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user. Nah, sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital nih. HTTP verb, URL, kemudian headers, dan terkadang body atau isi pesan. HTTP verb seperti get mengambil data, kemudian post mengirim data baru, kemudian put mengganti data, dan delete menghapus data, memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, headers tadi berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser atau user agent, format data yang diterima, atau token autentikasi. Nah, evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah performa serius bernama head of line blocking. Dalam HTTP 1.1, browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, biasanya 6 koneksi, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. Nah, ini bisa disebut dengan the waterfall effect. Nah, kemudian dikembangkan menjadi HTTP 2, hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan response dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP. HTTP 2 juga mengkompresi headers yang berulang-ulang dikirim atau HPEG compression yang memungkinkan server mengirim data ke klien sebelum diminta, atau server push namanya. Perubahan ini membuat website modern memuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 1.1. Era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol QUIC atau Quick Up UDP Internet Connection. Jika HTTP 2 masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake, nah HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut. Daripada membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan, HTTP 3 didesain untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil, misal saat berpindah dari Wi-Fi ke 4G. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Selanjutnya, yang keempat adalah browser rendering engine, dari kode ke pixel. Nah, apakah pernah kita bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di milidetik antara saat kamu menekan enter dan saat website muncul di layar? Nah, proses ini kita sebut sebagai critical rendering path, sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Blink di Chrome atau WebKit di Safari.
Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah atau byte dan mengkonversinya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusun menjadi DOM tree atau Document Object Model. DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang berbentuk pohon. Nah, jika ada kesalahan sintaks HTML, browser modern cukup pintar untuk memperbaikinya secara otomatis meskipun ini memakan biaya performa. Nah, secara paralel kita lihat setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSSOM construction, CSS Object Model. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian. CSS bersifat render blocking, artinya browser tidak akan menampilkan apapun di layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Nah, setelah DOM atau CSSOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen seperti property display di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen visibility hidden tetap masuk karena memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Nah, efisiensi pembentukan render tree sangat mempengaruhi seberapa cepat first contentful paint terjadi ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah layout, sering disebut sebagai reflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi di setiap elemen, posisi koordinat X dan Y, dan ukuran lebar atau tinggi dalam satuan pixel. Langkah terakhir adalah paint dan composite, di mana browser berakhir mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap komposit, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan layers terpisah seperti layar di Photoshop dan menggunakan GPU kartu grafis untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps. Karena jika ada satu elemen bergerak, browser tidak perlu mengecat ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Selanjutnya, yang kelima, ada Web Security Baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data komoditas paling berharga, protokol HTTP ibarat standar mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan kurir, kantor pos, atau tetangga bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kredit seperti HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan wifi yang sama, misalnya di kafe, atau dengan mudah dapat melakukan serangan man in the middle yang mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Kesadaran akan bahaya ini melahirkan standar keamanan yang baru diterapkan. Nah, solusinya adalah HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, yang lebih mengenkripsi data pengguna, yang pada dasarnya dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, menjamin 3 hal. Yang pertama, kerahasiaan, data tidak bisa dibaca pihak lain. Yang kedua, integritas, data tidak diubah di tengah jalan. Ketiga, autentikasi, memastikan kamu berkomunikasi dengan server yang asli, bukan server palsu atau phishing. Nah, jantung dari HTTPS adalah proses TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum sesungguhnya dikirim. Kemudian lanjut yang keenam, ada integrasi keislaman. Nah, arsitektur digital dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minannas, hubungan antar manusia dan silaturahmi. Bagaimana TCP atau IP dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuan demi menjaga konektivitas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak putus.
Nah, infrastruktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi adalah hambatan bagi kemajuan. Sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat atau masalah. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka dipanjangkan umurnya. Hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dalam konteks digital, aplikasi web yang kita bangun adalah wasilah atau sarana untuk memfasilitasi pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Nah, keteraturan protokol yang ketat mulai dari handshake TCP hingga struktur header HTTP mencerminkan konsep nizam, keteraturan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta ini tidak berjalan acak, melainkan mengikuti sunnatullah, hukum alam yang presisi dan terukur, seperti web yang hancur atau chaos jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama. Jika sebuah proses melanggar aturan protokol HTTP, komunikasi akan gagal. Begitu pula jika manusia melanggar aturan syariat atau norma sosial, tatanan masyarakat akan rusak. Disiplin dalam menerapkan standar kode dan protokol mengajarkan kita bahwa kebebasan berkreasi tetap membutuhkan batasan aturan agar bisa berfungsi dengan harmonis dan memberikan manfaat yang optimal. Peran DNS dan sertifikat SSL dalam memverifikasi identitas sangat selaras dengan perintah Al-Quran tentang tabayyun, verifikasi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpahkan musibah kepada orang lain karena kebodohannya. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi dari prinsip kehati-hatian ini. Memastikan bahwa kita terhubung dengan server melalui validasi sertifikat digital adalah bentuk ikhtiar untuk menjauhi kebohongan dan penipuan atau goror. Teknologi ini melindungi pengguna dari informasi palsu dan memastikan integritas pesan tetap terjaga dari pengirim hingga penerima tanpa distorsi. Kita dapat sebut dalam Islam adalah tahrif. Semangat revolusi dari HTTP 1 yang lambat menuju HTTP 3 yang super cepat mencerminkan prinsip ihsan dan itqan, profesionalisme dan penyempurnaan. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang berarti kita tidak boleh puas dengan status quo jika ada cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Allah mencintai hambanya yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, dengan tekun, dengan sempurna. Upaya para insinyur dunia untuk memangkas latensi dan meningkatkan kecepatan akses informasi adalah bentuk jihad intelektual untuk memudahkan urusan manusia. Kita harus mengadopsi mentalitas ini, terus belajar teknologi terbaru, bukan hanya untuk gaji yang lebih tinggi, tetapi untuk memberikan layanan terbaik yang memudahkan hidup orang lain. Nah, lanjut ke poin ke-7. Kesimpulan untuk peta mental arsitek web. Nah, bab ini meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital yang harus ditanam dalam mindset seorang web arsitek. Yang pertama, evolusi adalah respons terhadap kebutuhan. Pergeseran dari web 1, web 2, web 3 bukan sekedar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitek yang baik mendesain untuk masa depan, bukan hanya meniru masa lalu. Yang kedua, latensi adalah musuh utama. Di balik layar, TCP atau IP dan DNS bekerja keras memastikan data sampai ke tujuan. Nah, kita belajar bahwa jarak fisik dan jumlah round trip bolak-balik data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh dan aplikasi harus didesain untuk tetap tangguh. Yang ketiga, protokol menentukan performa. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman. HTTP 1 ibarat jalan satu jalur yang macet atau head of line blocking, sementara HTTP 2 dan HTTP 3 adalah jalan tol
multiafsir atau multiplexing yang memungkinkan aset kirim paralel. Yang pemahaman ini mengubah cara kita melakukan optimasi aset di level aplikasi. Keempat, rendering bukanlah sihir. Browser memiliki critical rendering paths HTML, DOM, CSSOM, render tree, kemudian ke layout, kemudian ke paint. Nah, yang sangat ketat ya, ini sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat tapi membebani CPU perangkat pengguna. Efisiensi penulisan kode HTML dan CSS berdampak langsung pada seberapa cepat pixel muncul di layar. Yang kelima, keamanan bukan fitur opsional. Di hutan belantara, internet yang penuh predator, HTTPS dan SSL adalah baju zirah standar. Mengabaikan keamanan data inskripsi dan validitas identitas sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Trust adalah mata uang paling berharga di web dan HTTPS adalah cara kita menjaganya. Kemudian yang ke-8 nih, asesmen kompetensi. Nah, di sini kita memiliki esai. Esai pertama, analisis, evolusi dan dampak desentralisasi web. Skenarionya, sebuah perusahaan media sosial besar baru saja mengalami kebocoran data jutaan pengguna karena server pusat mereka diretas. Kejadian ini memicu perdebatan global tentang masa depan arsitektur web. Beberapa pihak mendesak perpindahan total web ke Web 3 yang mendesentralisasi blockchain base sebagai solusi privasi mutlak. Sementara pihak lain berargumen bahwa Web 2.0 yang tersentralisasi masih diperlukan untuk efisiensi kecepatan dan kemudahan bagi orang awam. Pertanyaannya, analisislah evolusi arsitektur web dari Web 1 hingga Web 3 dalam konteks kasus di atas. Nah, evaluasi apakah Web 3.0 benar-benar solusi peluru perak atau masalah keamanan dan privasi data saat ini. Nah, dalam jawaban Anda, bandingkan trade-off kompromi antara keamanan, kecepatan, dan biaya infrastruktur pada model tersentralisasi dengan terdesentralisasi. Jawabannya, untuk analisis evolusi arsitektur Web 1 sampai Web 3. Nah, Web 1 itu read only, Web 2 itu read write sosial, dan Web 3 read write own decentralized. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah evaluasi apakah di Web 3 benar-benar solusi peluru perak untuk masalah keamanan dan privasi data saat ini. Jawabannya trade off. Web 3 lebih aman, privat, dan tapi lebih lambat dan mahal biaya gas storage-nya. Yang ketiga, dalam jawaban Anda, bandingkan trade off kompromi antar keamanan. Nah, ini perbandingan antar model tersentralisasi dan terdesentralisasi, yaitu adalah single point of failure Web 2 versus distributed ledger Web 3. Kesimpulannya, Web 3 solusi potensial tapi belum matang secara skalabilitas. Ke soal nomor 2. Diagnosis kegagalan jaringan, DNS dan handshake. Skenario atau konteksnya adalah Anda adalah seorang network engineer. Pengguna melaporkan bahwa mereka bisa mengakses aplikasi perusahaan menggunakan alamat IP server, misal 192.168 bla 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 melalui proses. Tetapi proses gagal total saat mencoba mengakses menggunakan nama domain, misalnya portal.perusahaan.com. Saat dilakukan pengecekan lebih menggunakan alat ping, request ke domain tersebut timeout. Nah, pertanyaannya, berdasarkan gejala di atas, uraikan langkah-langkah logis untuk mendiagnosis akar masalah tersebut. Jelaskan peran DNS dalam skenario ini dan apa yang terjadi di balik layar saat pengguna mengetikkan nama domain. Kemudian rancanglah sebuah solusi teknis untuk menjaga masalah serupa terulang di masa depan, termasuk konsep redundancy. Nah, langkah-langkah logis untuk mendiagnosis akar masalah tersebut adalah masalah DNS resolution, IP bisa diakses dan domain tidak. Kemudian, jelaskan peran DNS dalam skenario ini. Nah, proses DNS lookup
yang terjadi. Browser change, kemudian ke OS change, kemudian ke recursive resolver, kemudian ke root TLD authoritative server. Kemudian soal yang ketiga, apa soal yang ketiga? Kita lihat. Rancanglah sebuah solusi teknis untuk mencegah masalah serupa terulang di masa depan. Nah, untuk penyebabnya itu penyebab latar belakangnya dulu, yaitu DNS server down, konfigurasi salah di /etc/host atau masalah propagasi. Nah, masuk ke solusi tadi untuk tidak terulang di masa depan, itu menggunakan secondary DNS untuk redundancy failover mechanism. Nah, kemudian soal yang ketiga, evaluasi performa HTTP 1.1 versus HTTP 2 versus HTTP 3. Skenarionya, sebuah situs e-commerce yang memuat ratusan gambar produk kecil thumbnail mengalami keluhan performa yang parah saat dianalisis. Ternyata browser menghabiskan banyak waktu untuk menunggu antrean request gambar. Meskipun koneksi internet pengguna cepat, tim pengembang berencana melakukan migrasi protokol dari HTTP 1 ke versi yang lebih baru untuk mengatasi masalah ini, terutama untuk pengguna dengan koneksi seluler yang tidak stabil atau high latency. Pertanyaannya, bandingkan mekanisme pengiriman data pada HTTP 1, HTTP 2, dan HTTP 3. Identifikasi protokol mana yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah antrean. Untuk head of blocking. Pada kasus e-commerce di atas, jelaskan secara rinci bagaimana fitur multiplexing atau quick bekerja untuk meningkatkan kecepatan muat halaman yang kaya gambar tersebut. Kita jawab yang pertama dulu. Untuk membandingkan mekanisme antar HTTP. HTTP 1 itu sequential, head of LAN, blocking pada level TCP, boros koneksi. Nah, kalau HTTP 2 itu multiplexing, banyak stream dalam satu waktu TCP, mengatasi HOL, di level aplikasi masih rentan di level TCP. Nah, finally, HTTP 3 menggunakan quick UDP, mengatasi HOL blocking sepenuhnya, termasuk paket loss, lebih cepat di jaringan yang tidak stabil. Kemudian kita lanjut. Identifikasi protokol mana yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah antrean. Nah, itu ada di rekomendasinya, ada di HTTP 2, yaitu karena dia minimum. Kemudian HTTP 3 untuk optimal untuk seluler. Nah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal ke-3. Kemudian masuk ke soal 4, itu keamanan SSL atau TLS dan etika privasi. Skenarionya, sebuah startup fintech baru ingin menekan biaya operasional dengan menggunakan sertifikat SSL gratisan, self-site certificate untuk server produksi mereka, alih-alih membeli dari certificate authority terpercaya atau menggunakan Let's Encrypt dengan benar. Mereka berargumen bahwa yang penting datanya terinskripsi. Namun browser pengguna menampilkan peringatan besar not secure saat mengakses situs tersebut. Pertanyaannya, analisis dampak dari keputusan self-sign certificate terhadap kepercayaan pengguna dan integritas data, khususnya dalam konteks transaksi keuangan. Jelaskan proses SSL handshake dan peran ketiga CEA dalam memvalidasi identitas server. Apakah argumen yang penting transkripsi dapat dibenarkan secara etika, profesi, dan keamanan teknis? Berikan alasannya. Oke, kita analisis dulu. Fungsi SSL, inskripsi, dan verifikasi identitas. Itu ya. Kemudian self sign transkripsi tapi tidak terverifikasi. Ini untuk self sign tadi kita analisis ya. Transkripsi tapi tidak terverifikasi, rawan man in the middle attack. Jadi orang bisa menghack atau meretas informasi kita ketika kita sedang kirim terima data. Di tengah jalan ia bisa meretas informasi kita, ia bisa mendapatkan data-data kita atau lain sebagainya. Kemudian ada peran CA, yaitu CA itu tadi apa tadi? Certificate Authority. Nah, untuk SSL handshake untuk memvalidasi identitas server, perannya menjamin bahwa server yang diakses adalah pemilik sah domain tersebut.
Kemudian untuk argumen yang penting deskripsi. Nah, dapat dibenarkan secara etika, profesi dan keamanan teknis. Nah, berikan alasannya. Kemudian kita jawab, etikanya tidak etis karena membahayakan uang nasabah dan menipu rasa aman pengguna. Nah, itu dia. Dan soal nomor 5 terakhir. Optimasi critical rendering page. Skenarionya, Anda diminta mengaudit sebuah website berita yang sangat lambat dimuat. Saat melihat timeline di DevTools, Anda menemukan bahwa layar putih blank screen muncul selama 4 detik pertama. Analisis menunjukkan bahwa file CSS dan JavaScript eksternal yang berukuran besar memblokir proses rendering awal. Klien menuntut agar konten teks berita muncul dalam waktu kurang dari 1 detik. Pertanyaannya, uraikan proses bagaimana browser mengubah kode HTML atau CSS menjadi pixel di layar. Kemudian, identifikasi pada tahap mana construction DOM dan CSSOM layout atau paint pemblokiran ini terjadi dalam kasus ini. Rancanglah strategi optimasi konkret, misalnya teknik pembuatan research atau memecahkan masalah render blocking tanpa menghapus fitur website. Yang pertama, tahapan bagaimana browser mengubah kode HTML atau CSS menjadi pixel di layar. Jawabannya adalah tahapannya itu parsing HTML, kemudian ke DOM atau parsing CSS, kemudian ke CSSOM, kemudian ke render tree, kemudian ke layout, kemudian ke paint. Lanjut, identifikasi tahap mana construction design belum terjadi pada kasus ini. Pemblokiran terjadi dalam kasus ini. Nah, masalahnya CSS dan JS atau JavaScript adalah render blocking resource. Kemudian yang ketiga solusinya untuk memecahkan masalah render blocking tanpa menghapus fitur website. Nah, solusinya itu memakai Differ atau Async untuk JavaScript, inline critical CSS, memindahkan script non kritis ke footer, kompresi aset. Nah, mungkin hanya sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat, semangat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.